Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Arya Sanjaya. Saya adalah Direktur Utama di PT Duta Digital Informatika sebagai partner Google for Education di Indonesia. Dan hari ini kami sangat bergembira dengan kerjasama dengan program Kampus Desa. Kita akan memberikan suatu paparan mengenai membangun literasi digital masyarakat dengan Google for Education menuju pendidikan tinggi berbasis kemandirian desa. Menuju pendidikan tinggi digital berbasis kemandirian desa. Kita akan lihat beberapa hal yang berkaitan dengan ini dan bagaimana Google for Education bisa mewujudkan hal ini. Ya, pertama bahwa kita percaya, di Google kita percaya bahwa semua orang layak untuk mendapatkan akses ke pengalaman belajar yang hebat. Tidak peduli usianya, tidak peduli jenjang pendidikannya, semua orang di atas muka bumi ini berhak mendapatkan pengalaman belajar yang hebat menggunakan Google. Kita perlu cermati juga beberapa hal yang ada di Indonesia. Ya, contoh ini adalah data yang diambil dari APJI. Ya, bagaimana di Indonesia ini sebetulnya tingkat penetrasi sudah cukup tinggi. Pada saat ini kita mendapatkan penetrasi di Indonesia sudah melebihi dari 50% penduduk Indonesia. Kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat warna hijau muda di sini bahwa 93,75% pengguna internet di Indonesia itu memiliki latar belakang pendidikan tamat SMA dan SMK atau sederajat dan paket C. Artinya mereka punya kemampuan atau mereka memiliki kompetensi untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, dalam hal ini pendidikan tinggi sarjana S1 dan di atasnya, tapi mereka sudah memiliki dasar kemampuan untuk menggunakan internet. Jadi ini suatu modal dasar pendidikan yang cukup baik di Indonesia. Nah, kalau kita lihat khusus di daerah Jawa Barat, 80% desa di Jawa Barat sudah memiliki akses internet. Dan di sini adalah juga data dari Diskominfo Jawa Barat. Dari 5.320 desa di Jawa Barat, 80% atau sekitar 4.250 memiliki akses internet. Namun itu juga kita harus melihat bahwa pada tahun 2020 ini masih ada 20% atau sekitar 1.000 lebih desa yang belum memiliki akses internet. Tapi artinya ini adalah masalah waktu bagaimana nanti internet di pedesaan itu juga akan memiliki cakupan yang lebih luas. Apalagi ini di Jawa Barat kembali sudah memiliki akses internet lebih dari 80% di wilayahnya. Nah, kita lihat juga bagaimana Indonesia memiliki tantangan dunia kerja di tahun 2030 sampai 2045 atau menjelang masa disebut sebagai masa Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Data ini diambil dari suatu survei berdasarkan namanya pekerjaan masa depan atau Future of Jobs di Indonesia dan seluruh bagian dunia lainnya diselenggarakan oleh World Economic Forum. Kita lihat di sini beberapa data bahwa untuk Indonesia yang memiliki 164,6 juta masyarakat yang berada dalam usia bekerja, itu ternyata harus memiliki beberapa kompetensi atau keahlian yang untuk menunjang pekerjaan yang ada di tahun 2030-2045. Apa saja pekerjaan itu? Antara lain adalah spesialis AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning. Ini suatu pekerjaan yang mungkin Anda tidak terbayangkan sekarang, tapi itu memerlukan suatu keahlian dan juga ini memiliki role yang cukup tinggi di perekonomian Indonesia 2030-2045. Kemudian ada Business Development Professional, analis data dan ilmuwan data atau data scientist, production engineer, dan juga project manager. Kalau kita lihat ada beberapa pekerjaan yang mengalami growth yang negatif. Ini growth-nya positif semua di sini, tapi ada growth yang negatif, misalnya di sini akuntan dan auditor, dan paling rendah itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan tata buku, akunting, bendahara, dan juru bayar. Itu mengalami
negative growth. Artinya pekerja-pekerja yang negative growth ini kemungkinan itu memang tidak berkembang besar di era 2030-2045. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan eh, apa namanya, kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh para para pencari kerja atau pelaku kerja nanti, itu adalah kita bicara mengenai kemampuan dasar atau kompetensi dasar atau core skill. Mereka yang harus bekerja di 2030 harus memiliki kemampuan kognitif, ya, kemampuan menelaah analisis, kemampuan engagement atau melakukan pekerjaan itu sendiri, kemampuan manajemen, ya, kemampuan teknologi. Kalau Anda lihat di sini persentase dari kemampuan-kemampuan ini terhadap ekonomi, ternyata paling besar adalah kemampuan kognitif, kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan juga kemampuan self-efficacy, belajar sendiri, ya. Dan kompetensi fokus yang dibutuhkan dalam menghadapi ekonomi 2030-2045 adalah berpikir kreatif paling tinggi, kemampuan untuk mengolah data, dalam hal ini artificial intelligence dan big data, kemampuan analitik, kemampuan untuk memimpin dan melakukan influensi sosial, dan juga ketangguhan, ketahanan diri sendiri, dan bagaimana juga mampu mengembangkan diri sendiri juga termasuk di situ. Jadi kemampuan-kemampuan ini yang kita harapkan nanti itu akan dikembangkan, bisa dikembangkan dengan menggunakan alat-alat atau bantuan dari Google Education. Nah, kembali ke Google for Education itu sendiri, apa sebetulnya? Google for Education sebetulnya ingin membantu mengubah pembelajaran, pengajaran, dan pembelajaran sehingga setiap siswa, dalam hal ini siswa, kita bicara siswa secara umum termasuk di sini mahasiswa, ya, kemudian siswa pembelajar dewasa, siswa pembelajarnya non formal dan sebagainya. Jadi siswa itu bersifat seperti umum, mewujudkan potensi belajar mereka sepenuhnya. Karena kita yakin bahwa setiap orang itu dilahirkan unik, jadi mereka memiliki kemampuan untuk belajar sesuai dengan langkah atau tahapan yang mereka kuasai, dan Google memungkinkan untuk mereka belajar masing-masing. Kalau kita lihat di dalam beberapa pendidikan tinggi, itu kita lihat bagaimana Google itu digunakan. Baik, kita lihat beberapa contoh di sini. Ya, misalnya di sini, ya, Anda sendiri bisa masuk ke website yang ada di sini untuk melihat bagaimana Google memberikan pembelajaran yang berpengaruh terhadap organisasi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi yang komprehensif. Contoh di sini mungkin pendidikan ada yang pendidikan dasar di Situbondo. Tapi kita lihat misalnya di sini untuk perguruan tinggi, misalnya kita lihat contoh bagaimana di Universitas Carnegie Mellon itu para mahasiswa belajar bersosialisasi menggunakan artificial intelligence, asisten robot, bekerja sama dengan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan, membangun hubungan antara mesin dan manusia. Bukan sekedar menggantikan pekerjaan asisten manusia, tapi kemudian menggunakan mesin ini sebagai mesin pembelajaran. Dan ini sangat bermanfaat bagaimana kemudian asisten pribadi virtual ini bisa memberikan bantuan berinteraksi dengan tamu pada saat konferensi dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan Google Cloud dari bagian dari Google Education mempercepat riset akademik untuk artificial intelligence. Ini salah satu contoh bagaimana Google membantu pembelajaran di universitas tersebut. Contoh lain adalah misalnya kita lihat bagaimana misalnya di ya, saya ambil contoh misalnya adalah pendidikan tinggi, kembali di sini adalah, kemudian misalnya adalah di Manhattan College, ya. Ya. Jadi dengan di Manhattan College misalnya adalah tantangan di perguruan tinggi ini adalah ingin mendapatkan solusi pendidikan pembelajaran berbasis digital yang
yang efisien dan tidak mahal, ya. Jadi mereka memiliki tantangan staf IT-nya kecil, dan kemudian bagaimana mereka kemudian menggunakan Google di sini untuk eh, mengurangi waktu dan menjawab tantangan untuk eh, menyediakan sumber daya manusia yang lebih baik, tapi tidak perlu banyak. Dan dalam hal ini, dengan menggunakan Google Cloud dan Google Workspace for Education, mereka kemudian bisa mendapatkan jawaban tersebut. Jadi banyak contoh yang bisa dilakukan di sini, dan cerita-cerita mengenai kesuksesan Google ini bisa dipelajari pada laman yang ada di sini. Saya kembali ke sini, ya. Jadi kemudian bagaimana Google bisa meningkatkan literasi digital siswa, dalam hal ini siswa secara umum, karena Google itu memiliki alat pembelajaran yang mudah digunakan, ya. Jadi artinya dalam pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa untuk mendukung kolaborasi yang lancar, memudahkan semua orang di komunitas kampus berkolaborasi, Google memiliki alat produktivitas yang bisa digunakan baik semua orang dengan mudah digunakan. Misalnya untuk membuat dokumen menggunakan Google Docs atau Google Dokumen, membuat presentasi seperti saya lakukan saat ini dengan menggunakan Google Slide, kemudian melakukan tabulasi atau hitungan dengan Google Spreadsheet atau Google Sheet, dan seterusnya. Dan untuk meningkatkan produktivitas, bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa, dengan dosen dengan berinteraksi dengan siswa, guru dengan siswa, menggunakan Google Classroom dan juga assignment. Dalam hal ini assignment bisa juga digunakan untuk meningkatkan kinerja siswa. Komunikasi bisa dilakukan dengan virtual, misalnya dengan Google Meet, atau dengan email dengan Google Gmail. Dan juga untuk mendisiplinkan waktu, kita menyediakan Google Calendar, dan kemudian jelas bahwa semuanya ini bisa diatur di belakang dengan menggunakan Google Admin, di mana admin sekolah bisa atau admin perguruan tinggi bisa melakukan administrasi dari domain-domain dari Google Pendidikan tersebut. Ini adalah beberapa contoh bagaimana Google Education itu digunakan di perguruan tinggi di Indonesia. Ya, saya sebutkan di sini beberapa hal, misalnya adalah Universitas Lambung Mangkurat, Pradita University, Petra, kemudian ada di beberapa sekolah tinggi agama Buddha, Staben namanya, kemudian di Universitas Bunda Mulia, dan beberapa universitas lain yang menjadi referensi di sini. Termasuk di sini misalnya di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, di mana juga menggunakan Google dan juga secara masif menggunakan Google dalam sistem pembelajaran mereka, ya, dalam LMS mereka, yang mana juga akan nanti digunakan di kampus desa. Apa yang bisa dilakukan dengan Google di perguruan tinggi? Misalnya adalah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet. Dalam hal ini kita menggunakan Google Meet itu untuk bisa menghampiri para siswa secara jarak jauh tanpa perlu kita khawatir adanya penurunan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melakukan misalnya ruangan breakout rooms, jadi kita bisa membedakan kelas-kelas itu dalam kelas yang lebih kecil. Kemudian kita bisa melakukan recording, melakukan transkrip dari bahasan yang lagi diberikan, dan juga kita bisa mendapatkan audiens yang lebih besar dengan misalnya melakukan koneksi dengan YouTube atau pada internal streaming, ya. Untuk misalnya melakukan coret-mencoret atau melakukan pembahasan secara manual, ada Jamboard di sini. Dan yang terakhir itu kita memiliki yang namanya live caption dalam bahasa yang berbeda. Artinya jika saya berbicara di sini secara otomatis misalnya ada teks di bawahnya, sehingga mungkin ini membantu memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara dalam melakukan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Ya, kemudian keamanan pasti ditanggung sangat tinggi oleh Google. Dalam hal ini kita memiliki kelas-kelas keamanan sangat tinggi untuk data. Jadi jangan khawatir bahwa data itu walaupun disimpan oleh Google prinsipnya adalah mempertahankan data itu sebagai data pribadi dan privasinya sangat dijaga. Ya. Dengan menggunakan Google, banyak sekali pengalaman perguruan tinggi yang memiliki banyak penghematan dan keuntungan menggunakan Google Workspace. Ya.
Jadi contohnya di sini Google Workspace adalah salah satu Google Workspace adalah nama dari produknya Google yang produk untuk menjamin produktivitas. Ya, Google Workspace terdiri dari beberapa edisi yang termasuk di sini ada Workspace for Education Plus. Dalam hal ini kita lihat beberapa statistik ya. Misalnya yang menarik adalah memanfaatkan Education Plus itu menghasilkan penurunan dari jumlah phishing. Phishing itu adalah email yang bersifat merusak, itu 95%. Jadi keamanan sangat tinggi dengan menggunakan Education Plus. Kemudian sumber daya yang digunakan, biaya yang dikeluarkan bisa menurun sampai 98%, sehingga institusi yang menggunakan Google Workspace Education Plus itu dalam 3 tahun itu bisa menghemat waktu dalam dikuantifikasi sebanyak $73.000 untuk 3 tahun. Ya, kemudian security juga meningkat sehingga didapatkan penghematan $168.000 yang bisa dihemat dari upaya-upaya security yang bisa dilakukan di Google Education Plus. Dan kemudian Education Plus memberikan namanya return of investment dalam 3 tahun ini yang sangat besar, sehingga dalam 3 tahun itu memberikan return of investment, artinya biaya kembali dari modal itu sampai 191%. Jadi ini adalah report yang diberikan terhadap penggunaan Education Plus, Workspace for Education Plus di institusi pendidikan. Jadi demikian, mudah-mudahan dalam pembahasan singkat mengenai Google for Education di sini dan juga bagaimana upaya Google for Education untuk membantu literasi digital masyarakat, terutama dalam pendidikan, bisa meyakinkan Anda semua bagaimana Anda bisa menggunakan Google, dan kemudian Anda juga yakin bahwa Google bisa membantu Anda untuk meningkatkan literasi digital Anda menuju penguasaan kompetensi dan kecakapan yang lebih baik untuk mendukung Anda menjadi seorang insan digital yang mumpuni. Program ini kembali diselenggarakan bersama antara Kampus Desa dan juga PT Duta Digital Informatika atau DUGI sebagai Google for Education Partner di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.